Di sebuah pagi yang seharusnya biasa, Sidoarjo terbangun bukan oleh suara ayam berkokok, tetapi oleh gemuruh yang datang dari perut bumi. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda-tanda, hanya getaran kecil seperti tanah sedang menarik napas panjang sebelum melepaskan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saat itu, tak ada satupun warga yang membayangkan bahwa di bawah kaki mereka sebuah tekanan raksasa sedang menunggu tempat pelariannya. Tekanan yang perlahan membelah bumi, mencari cerah, mencari pintu, mencari jalan keluar. Dan ketika jalan itu ditemukan, semuanya berubah selamanya. Semburan pertama muncul bukan dari pabrik, bukan dari pusat pengeboran, melainkan dari pekarangan rumah warga. Sebuah semburan kecil setinggi beberapa meter tampak seperti fenomena aneh yang membuat orang penasaran. Namun dalam hitungan jam, semburan itu berubah menjadi kolam lumpur panas yang menyembur tanpa henti, mendorong udara, merobek tanah dan menelan apapun yang menghalangi. Desa yang biasanya damai mendadak seperti medan perang. Bau gas menyengat menusuk hidung, tangis anak-anak pecah, dan para orang tua berlari sambil membawa barang seadanya. Bahkan banyak yang hanya membawa pakaian yang menempel di badan mereka. Tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi monster cair yang merayap tanpa suara namun mematikan. Tidak ada yang tahu bahwa apa yang dimulai sebagai semburan kecil itu akan menjadi bencana industri terbesar dalam sejarah Indonesia. Bencana yang bukan hanya merusak tanah tetapi juga menghancurkan ribuan rumah, harapan dan masa depan yang sangat indah di mata warga Porong. Inilah kisah tentang ketamakan, kelalaian dan petaka yang tak pernah berhenti. Kisah ketika alam dan manusia bentrok dan warga kecil yang menjadi korban di tengah pusaran kekuasaan. Inilah tragedi Lumpur Lapindo 2006, hari ketika tanah membuka mulutnya dan menelan sebuah kota. Semua ini akan kita bahas di Luar Jendela. Pada awal tahun 2006, Sidoarjo masih berdiri tenang seperti biasanya. Desa-desa hijau, sawah luas, dan kehidupan masyarakat berjalan tanpa banyak kejutan. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan itu, sebuah bencana perlahan sedang menyelinap dari kedalaman bumi. Sebuah proyek ambisius bernama pengobaran gas Lapindo berantas. Di Desa Reno Kenongo, berdirilah sumur Banjar Panji 1 BJB 1 yang kelak menjadi nama paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Sumur ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari pemukiman padat, tambak-tambak warga dan jalan tol Surabaya Gempol, salah satu jalur transportasi terpenting di Jawa Timur. Di tempat inilah perusahaan Lapindo berantas di bawah penguasaan BP Migas berusaha menembus ribuan meter ke bawah tanah demi menemukan cadangan gas bernilai besar. Pengoboran berlangsung seperti operasi biasanya. Matabor menghancurkan batuan keras, lumpur pengeboran dipompa turun untuk menjaga tekanan, dan serpihan batu di bawah naik seperti rutinitas teknik yang sudah dilakukan ratusan kali. Tapi di dasar sumur itu, setinggi hampir 3 km dari permukaan tanah, ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai standar. Dalam prosedur pengoboran yang aman, setiap kedalaman tertentu harus diperkuat dengan cacing baja, pipa pelindung yang disemen di dinding sumur untuk mencegah runtuhan, melindungi struktur dan mengisolasi lapisan tekanan tinggi. Namun pada BJP 1, casing di titik kritis tidak dipasang. Pengoboran terus dilanjutkan seolah batas keselamatan bisa dinegosiasikan, entah karena keyakinan yang optimis terhadap kondisi geologi atau demi memangkas waktu dan biaya. Keputusan itu menjadi celah fatal yang dibiarkan terbuka. Di permukaan, warga Porong menjalani hidup normal. Mereka bekerja di sawah, menjaga tambak, membuka warung di pinggir jalan, dan sekali melihat aktivitas industri Lapindo tanpa rasa curiga. Bagi mereka, proyek pengoboran itu hanyalah satu aktivitas ekonomi yang lewat begitu saja, bukan ancaman, bukan bahaya. Tapi di kedalaman bumi situasinya berbeda. Lapisan-lapisan tanah yang selama ribuan tahun terperangkap rapat kini terbuka. Tekanan fluida bawah tanah mulai mencari jalan keluar, dan satu-satunya jalan adalah lubang sumur yang tidak dilindungi dengan baik. Tepat pada 29 Mei 2006, bumi mengambil keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Tekanan yang selama ini diam akhirnya memecah batasnya, menerobos lapisan tanah dan naik menuju permukaan. Dalam hitungan menit, ia menemukan titik lemah bukan di pabrik, bukan di ring pengeboran, melainkan di halaman rumah warga. Semburan kecil pertama muncul seperti air mendidih yang merembes dari tanah. Tidak ada yang tahu bahwa semburan itu adalah awal dari bencana lumpur panas terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebuah bencana yang tidak bisa dihentikan oleh manusia, tidak bisa ditutup oleh beton, dan tidak bisa dibungkam oleh waktu. Hari itu, tragedi Lumpur Lapindo dimulai. Pagi itu pada tanggal 26 Mei 2006, Porong tidak pernah terasa seaneh itu sebelumnya. Tanah bergetar pelan seperti bisikan dari dalam bumi. Cukup halus untuk membuat orang berpikir itu hanya truk besar yang lewat, tetapi cukup tidak wajar untuk membuat dada terasa tidak tenang. Ketika getaran mereda, warga melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Dari pekarangan rumah seorang penduduk, air bercampur lumpur mulai merembes keluar. Bukan dingin, bukan keruh biasa, melainkan panas, mendidih dan berbau menyengat. Awalnya semua mengira itu hanya pipa bocor, tetapi dalam
hitungan menit, alirannya semakin deras, suhu semakin panas, dan warnanya semakin kelam. Lumpur itu mengembuskan uap tajam yang membuat mata pedih. Warga mulai menjauh, saling memanggil, saling bertanya-tanya, dan sebagian mulai panik. Lalu semuanya berubah. Semburan kecil itu tiba-tiba meledak. Muntahan lumpur panas ke udara seperti geyser yang bangkit dari mimpi buruk. Tekanan dari dalam bumi yang selama ribuan tahun terperangkap rapat akhirnya menemukan jalan keluar. Dalam jam-jam pertama, kolam lumpur itu menggelegak seperti nafas raksasa yang baru bangun dari tidur paginya. Bumi seperti robek dari dalam. Tanah di sekeliling mulai merespon kekacauan tersebut. Jalanan retak seperti kaca yang dihantam palu besar. Rumah-rumah di sekitar titik semburan perlahan ambles, tenggelam separuh badan sebelum akhirnya roboh dan lenyap ditelan lumpur abu-abu yang terus menggalir tanpa ampun. Bau hidrogen sulfida memenuhi udara, tajam menusuk membuat dada sesak. Warga berlari sambil membawa barang seadanya seperti dokumen penting, pakaian atau foto keluarga. Mereka berlari sambil sekali menoleh menyaksikan rumah masa kecil, sawah warisan orang tua, semuanya perlahan hilang seperti tenggelam dalam lautan kental yang terus mengembang. Tim Lapindo Berantas datang berusaha menutup semburan itu, tetapi tidak ada teknologi, tidak ada beton, tidak ada kepanikan manusia yang bisa menghentikan kekuatan bumi yang sedang marah. Setiap hari semburan itu justru semakin kuat. Volume lumpur bertambah, tekanan meningkat, dan area terdampak meluas seperti luka yang terus membusuk. Sawah berubah menjadi kubangan besar. Tambak ikan yang dulu penuh kehidupan berubah menjadi kolam kematian. Pabrik, sekolah, toko, bahkan masjid satu persatu ditelan, menghilangkan di bawah permukaan lumpur setinggi gedung. Tak ada yang bisa diselamatkan. Dalam hitungan minggu, puluhan ribu orang kehilangan rumah mereka. Hitungan itu segera berubah menjadi 60.000 pengungsi, lalu lebih banyak lagi yang terdampak secara tidak langsung. Mereka memadati pos pengungsian, membawa wajah pucat, trauma, dan pernyataan yang sama. Kapan ini berhenti? Jawabannya tidak ada yang tahu. Pemerintah berusaha membangun tanggul raksasa, dinding tanah, dan batu setinggi bangunan. Harapan terakhir menahan banjir lumpur tersebut, tapi berkali-kali tanggul itu jebol, melepaskan gelombang lumpur yang bergerak lebih cepat dan lebih luas dari sebelumnya. Setiap jebol menjadi babak baru bencana, menggelam desa lain, merusak fasilitas lain, hingga jalan tol Surabaya Gempol, urat nadi transportasi Jawa Timur, ikut terputus. Debu dari lumpur mengering berterbangan di udara, bercampur bau gas yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap hari, Porong terasa seperti zona perang tanpa peluru, dalam skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah akhirnya menetapkan wilayah itu sebagai zona darurat nasional. Tidak ada lagi yang bisa memungkiri, Sidoarjo telah berubah. Desa-desa yang dulu subur kini terkubur ratusan meter di bawah lumpur panas yang tidak pernah berhenti mengalir. Sebuah kota, sebuah kehidupan hilang dari peta. Dan semua itu hanya karena satu kesalahan, pengeboran. Setelah ribuan hektar tanah tertelan lumpur dan kehidupan di Porong berubah menjadi landscape tak lagi dikenali, satu pertanyaan mulai menggema, bukan hanya di Indonesia tapi di ruangan rapat para ilmuwan dunia. Apa yang sebenarnya memicu bencana ini? Dari balik kepulan lumpur panas dan tanggul-tanggul yang terus jebol, dua teori besar bangkit, layaknya dua kubu yang siap berhadapan dalam perdebatan panjang. Teori pertama yang paling keras disuarakan publik menuding sebuah kesalahan fatal dalam proses pengeboran. Lapindo Berantas, kelalaian pemasangan casing pelindung pada kedalaman kritis dianggap sebagai pemicu utama. Sebuah keputusan teknis yang tampak kecil namun cukup untuk membuka pintu menuju salah satu tragedi geologi terbesar di Indonesia. Sementara itu, teori kedua muncul sebagai tameng yang diangkat oleh pihak Lapindo. Gempa Yogyakarta berkekuatan 6, magnitudo yang terjadi 2 hari sebelumnya diduga menciptakan jalur retakan bawah tanah yang kemudian memancing lumpur panas untuk meledak ke permukaan. Dua narasi, dua kepentingan saling bertabrakan dalam satu gelanggang yang sama. Namun seiring waktu berjalan, kabut menutupi fakta mulai menghilang. Investigasi demi investigasi baik dari akademisi lokal maupun ahli internasional menyimpulkan satu hal yang tak bisa dihindari. Ini bukan bencana alam, ini adalah kegagalan industri. The Independent Science Team bersama sejumlah pakar geologi dunia dengan tegas menyatakan bahwa semburan lumpur tersebut adalah akibat langsung dari drilling well failure tanpa casing pelindung yang memadai. Tekanan fluida di bawah tanah, sebuah kick geologis menembus sumur meledak tak terkendali, menciptakan blowout yang tidak bisa dicegah oleh peralatan yang tersedia. Ironisnya, di lokasi sumur Banjar Panji 1, sistem pengamanan pun jauh dari kata siap. Ketika tekanan itu meledak dan sumur mulai hilang kendali, tidak ada upaya teknis yang cukup kuat untuk menutup atau menahan sebuah semburan itu. Sejak detik itulah, perdebatan ilmiah bergeser jadi konflik politik, hukum, dan korporasi yang lebih rumit daripada lumpur yang menenggelamkan Sidoarjo. Di tengah pekatnya lumpur itu, muncul persoalan yang jauh lebih keruh. Siapa yang harus bertanggung jawab? Secara resmi, pemerintah menetapkan bahwa Lapindo Berantas harus menanggung seluruh kerugian masyarakat dan infrastruktur yang
rusak. Status bencana ini diklasifikasikan sebagai kelalaian operasional, bukan peristiwa alam, namun implementasinya jauh dari kata sederhana. Ganti rugi kepada ribuan keluarga yang kehilangan rumah berlangsung lambat, berliku dan dipenuhi birokrasi yang melelahkan. Pembayaran dicicil, prosedur dipersulit, dan banyak warga yang menunggu bertahun-tahun untuk menerima hak mereka. Di desa-desa yang kini hanya menyisakan atap masjid dan papan-papan nama yang terendam setengah badan, muncul rasa kemarahan yang sulit dibendung. Situasi makin memanas ketika tuduhan berat mulai bermunculan. Dugaan penghilangan dokumen penting, permainan lobi di tingkat tinggi, dan intervensi dari pemilik perusahaan yang dikenal memiliki pengaruh besar di dunia politik. Dalam sorot mata publik yang geram, semuanya tampak seperti upaya meminimalkan kewajiban, memperkecil tanggung jawab, dan mempermainkan nasib para korban yang sudah kehilangan segalanya. Pusat konflik ini terletak pada satu titik krusial. Satu hukum bencana jika dikategorikan sebagai bencana alam, maka negara harus ikut menanggung kerugiannya. Tetapi jika dianggap murni sebagai hasil kelalaian industri, maka seluruh beban jatuh kepada perusahaan. Meski mayoritas bukti mengarah pada kelalaian, status abu-abu ini memberi Lapindo ruang untuk bernegosiasi, menunda dan memperlambat proses ganti rugi. Dan pada akhirnya, dibalik segala hiruk-pikuk politik, analisis ilmiah, dan perseteruan korporasi, ada satu kenyataan pahit yang tidak bisa disangkal. Ribuan warga masih menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Bencana Lapindo tidak hanya mengubah wajah Sidoarjo menjadi lautan lumpur panas, tetapi juga memperlihatkan dengan gamblang betapa rapuhnya sistem pertanggungjawaban dan transparansi dalam praktik bisnis di Indonesia. Porong memang tenggelam di bawah lumpur, namun yang lebih tenggelam adalah kepercayaan publik. Bencana Lapindo bukanlah peristiwa yang datang lalu hilang seperti badai singkat. Ia adalah luka geologis yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sebuah guratan besar yang membelah sejarah Sidoarjo dan memaksa ribuan orang hidup berdampingan dengan sesuatu yang tak seharusnya ada. Bertahun-tahun setelah semburan pertama menghancurkan Porong, kenyataan paling menyakitkan adalah lumpur Lapindo masih menyebar hingga hari ini. Laju semburannya memang menurun, tetapi puluhan ribu meter kubik lumpur panas tetap keluar setiap harinya, seolah bumi tidak pernah selesai menghembuskan amarahnya. Dampak fisiknya membentuk sebuah tragedi permanen. 16 desa kini hilang sepenuhnya dari peta, ditelan, dikubur, dan dilenyapkan oleh lapisan lumpur setebal puluhan meter. Desa-desa dengan sejarah puluhan tahun, tempat keluarga tumbuh dan berakar, kini hanya tinggal legenda yang diceritakan dalam baris laporan bencana. Di atas tanah yang dulu pernah ada kehidupan, kini berdiri tanggul-tanggul raksasa yang menjaga permukaan lumpur agar tidak mengalir lagi. Sebuah monumen bisu dari kehancuran yang tak bisa dikembalikan. Ketika sawah subur, tabak perikanan, pabrik, hingga jalur transportasi vital tenggelam satu persatu. Ekonomi daerah runtuh seperti bangunan rapuh yang tersapu gelombang. Ribuan orang kehilangan mata pencarian. Ada yang mencoba bertahan dengan pekerjaan baru, ada yang terpaksa merantau, dan ada yang menyerah pada nasib. Identitas Porong sebagai kawasan pertanian dan industri pun lenyap, berubah menjadi kawasan tunggal lumpur yang dijaga 24 jam. Ikon dari sebuah tragedi yang tak pernah benar-benar usai. Namun luka terbesar bukan hanya pada tanah, melainkan pada manusia. Trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadikan bencana ini lebih dari sekedar kejadian geologis. Anak-anak yang lahir setelah tahun 2006 tumbuh tanpa kampung halaman mereka. Tanah leluhur yang seharusnya menjadi cerita masa kecil mereka kini hanya bisa mereka lihat lewat foto-foto lama yang diambil sebelum semuanya tenggelam. Mereka tumbuh menyaksikan orang tua mereka berjuang untuk kompensasi, melawan birokrasi, dan hidup dalam ketidakpastian yang melelahkan. Di balik permukaan lumpur yang tampak diam, ada ancaman lain yang jauh lebih sunyi. Studi lingkungan menemukan bahwa endapan lumpur Lapindo membawa jejak logam berat seperti merkuri dan timbal, zat yang bisa merusak ekosistem dan beracuni kehidupan dalam jangka panjang. Lumpur ini dialirkan ke sungai dan tambak sebagai tempat pembuangannya, menciptakan resiko yang mungkin tidak terasa sekarang, tetapi bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan masyarakat di masa depan. Sebuah bahaya tanpa suara yang terus bergerak bersama arus air. Kisah Lapindo bukan hanya tentang sumur pengeboran yang gagal, bukan hanya tentang semburan lumpur yang tak bisa dihentikan. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah kelalaian manusia dapat menghapus desa, peruntukan kehidupan, dan meninggalkan trauma yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Ini adalah kisah tentang identitas yang hilang, tentang generasi yang tumbuh tanpa tanah air, dan tentang tragedi yang hingga hari ini masih berlangsung. Dan di atas semua itu, Lapindo berdiri sebagai pengingat paling keras tentang apa yang terjadi ketika keserakahan industrial bertemu dengan lemahnya pertanggungjawaban. Porong mungkin telah tenggelam di bawah lumpur, namun ingatannya tidak akan pernah ikut tenggelam.